kami mau memulai chapel kami. Berkati kami supaya kami dapat mengikuti chapel hingga selesai nantinya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Oke. Hari ini kita akan menyanyikan lagu yang pertama, Jalan Serta Yesus. Can you do that? Ya, semuanya berdiri dulu. Stand up, everybody stand up. We want to sing Jalan Serta Yesus. Oke. Tidurkan bersama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, ya, Yesus itu berjalan bersama kita setiap harinya. Di setiap langkah hidup kita, Yesus menyertai kita. Nah, maka dari itu sebelum kita memulai firman kita, mendengarkan firman kita dari Miss Cika, kita akan menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Yesus sayang padaku. Mari kita persiapkan hari kita, persiapkan hati, kita akan bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kesilapan, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kesilapan, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Let's prepare our heart. Dengarkan Miss Cika akan membawakan firman Tuhan untuk hari ini. Hello, good morning grade 3 and grade 4. Apa kabar hari ini? Semuanya pasti luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Ya, pasti tetap semangat. Nah, pagi hari ini Miss Cika akan sharingkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa menikmati kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan setiap hari.
Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini Miss Cika akan membawakan firman Tuhan dengan satu tema, keinginan untuk menyombongkan diri. Nah, seperti yang kalian tahu, kita punya tema sekolah tahun ajaran ini adalah Desiring You. Nah, kerinduan terhadap Tuhan. Tetapi dalam satu kuarter ini kita akan belajar tentang kerinduan-kerinduan yang salah yang ada di dalam diri manusia akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Oleh karena itu, kita sudah belajar tentang Adam dan Hawa, kita sudah belajar Kain dan Habel. Nah, hari ini Miss Cika mau sharingkan satu firman Tuhan kembali dari kitab Kejadian. Ya, masih dari kitab Kejadian, kita mau lihat kehidupan umat manusia yang benar-benar salah karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, Miss Cika akan baca dari sini. Anak-anak di rumah boleh mengikuti dengan membaca Alkitab masing-masing. Oke? Nah, firman Tuhan judulnya Menara Babel. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, hari ini temanya kita adalah keinginan untuk menyombongkan diri. Sebelum pasal 11, kalau kita baca pasal 6 sampai pasal 10, di situ kita membaca sebuah cerita yang sangat terkenal, yaitu cerita tentang Nuh. Ya, Nuh terkenal karena dia membuat sebuah bahtera yang besar sekali. Dulu kalian pernah belajar di kelas 2 ya sama Miss Cika. Nuh membuat kapal yang besar sekali, bahtera yang sangat besar, ya, supaya Nuh dan keluarganya selamat dari hukuman Tuhan, yaitu air bah. Nah, setelah peristiwa air bah, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet kembali menjalani kehidupan mereka di bumi ini. Ya, mereka turun dari bahtera, mereka mulai menanam, mereka mulai menjalani kehidupan seperti biasanya ya, sebagai manusia. Nah, di pasal 11 ini adalah salah satu dari keturunan Nuh. Ya, mereka pergi ke sebelah timur, lalu mereka membuat sebuah menara yang tingginya tuh mau sampai ke langit. Jadi mereka tuh punya rencana, kami mau bikin menara. Tahu menara ya? Menara suatu bangunan yang bisa tinggi sampai mencapai langit, katanya seperti itu. Tuhan tahu rencana hati manusia. Kenapa mereka mau buat menara itu? Yang pertama, karena mereka pikir begini, kalau nanti ya tiba-tiba Tuhan hukum lagi bumi ini dengan air bah, mereka tidak perlu lagi bikin bahtera tiba-tiba. Mereka hanya tinggal naik di atas menara dan mereka bisa berlindung di sana. Yang kedua, bukan itu tafsiran yang lain ya.
Tapi yang kedua, mereka punya tujuan. Mereka pengen sampai ke langit supaya mereka bisa melihat Tuhan, supaya mereka bisa sama seperti Tuhan, supaya mereka dimuliakan, ditinggikan. Mereka bisa menyombongkan diri. Mereka bisa mengatakan, wah, menara ini kami bangun karena kami yang bangun, gitu ya. Mereka lupa sama Tuhan. Nah, itulah tujuan mereka membangun menara ini. Mereka pengen menyombongkan diri. Mereka pengen memperlihatkan kepada Tuhan bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, manusia punya kerinduan atau keinginan untuk dipuji-puji orang, untuk sombong supaya orang-orang mengakui bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu, gitu. Ya, itu manusia. Nah, tetapi Allah melihat mereka ya yang mau bangun menara itu, lalu Allah bilang apa? Allah lihat dan Allah turun tangan. Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka berbicara dalam bahasa yang mereka tidak kenali. Mereka ngomong, yang satu mungkin pakai bahasa Batak, yang satunya pakai bahasa Inggris gitu ya, ngomong tidak nyambung ya. Jadi yang bapak ini dia bicara pakai bahasa Rusia, terus yang ini pakai bahasa Korea, tidak nyambung gitu. Nah, akhirnya kacaulah perkumpulan manusia itu, dan mulai dari situ mereka tersebar ke seluruh dunia. Ya, di situ Tuhan kacaukan. Yang Tuhan kacaukan itu bukan hidup mereka, bukan menaranya dihancurin, tidak. Tapi Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka berbicara dalam berbagai macam bahasa dan mereka tersebar ke seluruh bumi. Wow, luar biasa. Itu kedaulatan Tuhan. Ya, berarti Tuhan mengontrol segala sesuatu. Ya, kita tidak bisa sombong. Kita tidak bisa bilang I can do it by myself. Kita nggak bisa bilang saya bisa melakukan semuanya without God, gitu ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam hidup kita Tuhan melihat segala sesuatu. Ya. Nah, coba kalian pikir-pikir dalam hidup kalian sekarang ini. Apa yang paling kalian ingini? Ya, mungkinkah kalian sekarang lagi pengen, saya mau cantik deh, Miss, kan sudah kelas 3 dan 4 ya. Jadi Miss, saya mau cantik supaya orang-orang puji saya. Atau Miss, saya mau ganteng. Kenapa? Supaya mama papaku bangga dan senang karena saya punya anak yang ganteng. Atau mungkin kalian mau jadi orang yang terpintar sedunia. Ya, tapi untuk apa? Supaya semua orang menyukai saya, supaya semua orang memuji saya. Atau kalian pengen beli handphone, atau kalian mau beli laptop, atau kalian mau beli kamera yang paling terbaru, lalu pergi ke teman-teman kalian dan pamer, saya punya handphone baru, saya punya laptop baru, saya punya baju baru, saya punya celana baru. Semuanya dipamer karena apa? Karena pengen dipuji sama temannya. Apakah kalian punya keinginan yang seperti itu di dalam hati kalian? Miss, apakah itu salah? Ingat, ya, ingat baik-baik. Firman Tuhan berkata, kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena Tuhan Yesus pun mengajarkan kita untuk merendahkan hati. Tuhan Yesus nggak mau kita menjadi orang yang sombong. Kita harus sadar, kita hidup itu karena Tuhan. Kita bisa pakai baju bagus itu karena Tuhan. Kita bisa pakai celana yang bagus itu karena Tuhan. Kita masih bisa makan makanan yang enak, mungkin yang mewah, itu pun karena Tuhan. Kita bisa beli handphone yang mahal, bisa beli laptop yang canggih, kita bisa punya barang-barang yang branded, misalnya yang bermerek bagus, yang harganya mungkin jutaan, kita punya semuanya. Tapi ingat, semua itu Tuhan yang kasih, bukan kita yang dapat. Miss, tapi kan papaku yang kerja. Miss, tapi kan mama yang kerja. Yang ngasih pekerjaan mama sama papa kan Tuhan. Yang ngasih uang ke kita kan Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, bisa. Ya, sekarang kita lihat tuh, orang-orang pada takut sama corona.
Dan kita tahu ya, banyak sekali orang-orang di luar sana yang susah ya, nggak punya uang karena corona. Mereka tidak bisa jualan, mereka tidak bisa buka tokonya, mereka nggak bisa dapat banyak uang. Karena apa? Karena uang itu bukan karena kita kerja, tapi Tuhan yang kasih. Bukan berarti kalian bilang, Miss, berarti nggak usah nih kerja, kita minta-minta saja sama Tuhan. Bukan begitu juga. Kita kerja, tapi juga kita minta Tuhan memberkati kita. Kalau kita sudah kerja keras-keras gitu ya, tapi kita tidak minta sama Tuhan, apakah kita akan diberkati? Diberkati, Miss? Mungkin diberkati dalam beberapa tahun, tapi Tuhan bisa ambil kembali. Ya, nah hari ini kita mau belajar satu hal. Kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memberikan kita keselamatan. Dia memberikan kita surga. Kita bisa hidup sampai hari ini tanpa harus dihukum karena dosa-dosa kita. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak boleh sombong. Bahkan Nuh selamat bukan karena naik menara. Ya, bukan karena naik menara di Babel. Tapi karena Tuhan menyelamatkan Nuh. Ya, Miss Cika bisa pergi ke surga nanti ketemu Tuhan, itu karena Tuhan menyelamatkan Miss Cika. Ya, Miss Cika bisa pakai baju bagus karena Tuhan mengasihi Miss Cika. Itu yang perlu kita ingat. Jadilah anak-anak yang rendah hati. Jadilah anak-anak yang menyadari bahwa kita hidup karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kamu bisa cantik, kamu bisa ganteng, kamu bisa pinter, tapi itu semua karena siapa? Tuhan. Dan kita harus pakai itu semua untuk apa? Memuliakan Tuhan. Ya, bukan untuk memuliakan diri kita, bukan untuk memuji-muji diri kita, bukan, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi Miss, saya mau jadi anak pinter. Untuk apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Saya mau jadi anak cantik, Miss, supaya orang memuji Tuhan yang menciptakan saya. Nah, itu baru anak Tuhan, ya, anak yang rendah hati. Kita mau punya kerinduan yang benar, yaitu lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami belajar supaya kami menjadi anak-anak yang rendah hati. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik. Tuhan memelihara kami, Tuhan memberkati kami, dan ajar kami supaya kami tidak menjadi sombong dengan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, melainkan kami mau menjadi anak-anak yang rendah hati, bahwa apa yang kami punya berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biar firman Tuhan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Have a great day with Jesus. Dan Miss Cika berdoa Tuhan selalu menyertai kalian semua di rumah bersama dengan keluarga kalian. God bless you. Bye.